Om Swastiastu, tabe salaman lingkungan latai, salam sujud karena melempang. Selamat pagi anak-anak. Ya, semoga kita selalu dalam keadaan baik ya. Dan semoga kita selalu dalam lindungan Ida Sang Yang Widiwasa, Ranjing Hatala Langit, Tuhan Yang Maha Esa. Baik, pada kesempatan ini Bapak akan menyampaikan materi mengenai Upaweda. Seperti biasa, sebelum kita mulai belajar, kita awali dengan doa. Berdoa mulai. Om Prano Dewi Saraswati Wajibir Wajiniwati Dinam Awinyawatu. Om Santi Santi Santi. Om. Ya Tuhan, dalam manifestasi Dewi Saraswati yang Maha Agung dan Maha Kuasa, semoga Engkau memancarkan kekuatan rohani, kecerdasan pikiran, dan perlindungan selama-lamanya. Baik, siswa-siswi, anak-anak sekalian yang Bapak cintai, jadi dalam materi Upaweda ini memiliki tujuan pembelajaran ada dua. Yang pertama yaitu siswa dapat menjelaskan pengertian dan kedudukan Upaweda dalam Weda. Kemudian yang kedua, siswa diharapkan dapat menyajikan peta konsep Upaweda. Nah, adapun materi pembahasan yang pertama yaitu kitab suci. Kemudian yang kedua, pengertian Upaweda. Kemudian yang ketiga, kedudukan Upaweda dalam Weda. Baik, kita langsung saja ke pembahasan yang pertama, yaitu mengenai kitab suci. Ya, umat Hindu mengakui sumber kebenaran dalam ajaran agama Hindu adalah Weda. Weda berasal dari bahasa Sanskerta, berasal dari kata wid yang artinya mengetahui. Kemudian Weda artinya pengetahuan. Maka secara makna Weda adalah kitab suci yang berisi ilmu pengetahuan suci yang maha sempurna yang berasal dari Ida Sang Yang Widiwasa. Baik, kita lihat kitab suci melalui sifatnya. Dikatakan Anandi Ananta, yang artinya tidak berawal dan tidak berakhir. Begitu juga Weda dilihat dari isinya merupakan sabda Brahman atau Ida Sang Yang Widiwasa, Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian tempat belajar disebutkan dengan saka atau cabang ilmu. Baik, selanjutnya pengertian Upaweda. Upaweda berasal dari bahasa Sanskerta yang terdiri dari dua kata, yaitu upa yang artinya dekat, weda yang artinya pengetahuan. Maka secara etimologi Upaweda berarti dekat dengan pengetahuan suci. Nah, kemudian di mana kedudukan Upaweda dalam Weda itu sendiri? Nah, untuk kalian betul-betul memahami, mengetahui di mana kedudukan Upaweda dalam Weda, maka kalian dapat memperhatikan bagan yang akan Bapak tampilkan. Nah, melalui bagan itu, Weda itu sebagian besar dibagi menjadi dua. Yang pertama disebut dengan Weda Sruti, yang artinya sabda langsung, yang disabdakan langsung oleh Ida Sang Yang Widiwasa. Kemudian yang kedua Weda Smarti, yang disusun berdasarkan ingatan para maharesi. Nah, Weda Sruti itu dibagi ke dalam 3 kelompok. Yang pertama disebut dengan mantra, kemudian bagian Brahmana dan bagian Upanishad. Nah, bagian mantra itu dibagi ke dalam 4 bagian, ya.
Yang pertama disebut dengan Rigveda, yang artinya pujian kepada para dewa. Kemudian Samaveda itu berisikan doa-doa yang dipanjatkan kepada para dewa. Dan Yajurveda adalah tata cara dalam ritual atau yajna. Dan yang keempat Atharva Veda yang berisikan tentang ilmu magic. Nah, bagian Brahmana itu berisikan mantra, bagian Upanishad berisikan mantra juga. Nah, kemudian kita beralih ke bagian Weda yang kedua, yaitu Weda Smrti. Weda Smrti ini seperti yang sudah Bapak sampaikan tadi, Weda merupakan Weda yang ditulis berdasarkan ingatan para Maharshi. Jadi Weda Smrti itu dibagi ke dalam dua kelompok. Yang pertama disebut Vedanga, kemudian yang kedua disebut dengan Upaveda. Nah, Vedanga itu dibagi lagi ke dalam 6 bagian. Yang pertama disebut Siksa, Vyakarana, Chandra, Niruddha, Kalpa, dan Jyotisa. Jyotisa yang artinya ilmu perbintangan. Baik, kita ke bagian yang kedua dari Weda Smrti, yaitu Upaveda. Nah, Upaveda ini merupakan bagian yang kedua dari Weda Smrti, yang terdiri dari yang dibagi menjadi 5 bagian. Yang pertama disebut dengan Itihasa, ya. Jadi Itihasa. Karena memang begitulah kenyataannya, gitu. Jadi Itihasa ini disusun sesuai dengan faktanya. Apa yang terjadi itulah yang disusun, bukan dibuat-buat, gitu ya. Kemudian Purana ini juga merupakan kisah raja-raja pada zaman sebelumnya, begitu. Arthasastra ini merupakan ilmu politik atau pemerintahan. Kemudian Ayurveda ini berisikan tentang ilmu kesehatan, pengobatan. Nah, kemudian yang terakhir Gandharva Veda ini berisikan ilmu seni dan budaya. Nah, berdasarkan bagan tersebut, bahwa dapat kita ketahui bahwa kedudukan Upaveda itu ada dalam bagian Weda Smrti. Begitu. Jadi sekali lagi, kedudukan Upaveda itu merupakan bagian dari Weda Smrti. Nah, mengapa kita harus mempelajari Upaveda? Karena Upaveda ini sendiri berisikan cerita-cerita yang mana cerita-cerita ini adalah merupakan isi Weda yang dituangkan dalam bentuk cerita. Seperti Itihasa, bagiannya adalah Mahabharata dan Ramayana. Jadi melalui cerita kita mudah sekali memahami isi Weda itu melalui cerita ini, dan sangat bermakna sekali untuk dalam kehidupan kita sehari-hari, karena memiliki nilai-nilai luhur yang bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, mengapa kita mempelajari Weda? Jadi alasannya seperti itu, mempelajari Upaveda, dan kita pun sebagai umat Hindu harus percaya dan yakin terhadap Weda, baik Weda Sruti dan Weda Smrti. Seperti apa yang disampaikan oleh dalam Manawa Dharma Sastra bab 2 sloka 10 yang bunyinya Srutis tu Vedo Vijeyo Dharma Sastram tuwai Smriti De Sarvarste Wamimansye Tabyam Dharmohi Nirbabhau, yang artinya begini: yang dimaksud dengan Sruti adalah Weda, dan dengan Smrti adalah Dharma Sastra. Kedua macam pustaka suci ini tidak boleh diragu-ragukan lagi kebenarannya mengenai apapun juga, karena dari kedua itu adalah hukum ini. Jadi sudah seharusnya kita sebagai umat Hindu
meyakini kitab suci Weda, baik Weda Smrti maupun Weda Sruti dan Upaweda. Jadi demikian anak-anak sekalian. Yang terakhir yaitu Bapak ingin memberikan tugas kepada kalian, yaitu menganalisis kata-kata yang seperti Rigveda, Purana, Ayurveda, Siksa, Kalpa, Vyakarana, Itihasa, Samaweda, Gandharva Weda, Jyotisha, Arthasastra, Nirukta, Yajurveda, Canda, Atharva Weda. Nanti akan Bapak kirim filenya. Dan setelah kalian menganalisis kata-kata itu dituangkan dalam buku latihan kalian, nanti kalau sudah selesai dikumpulkan. Nah, anak-anak sekalian, kalau ada pertanyaan dari materi kita hari ini, silahkan ditanyakan, kita diskusikan sama-sama. Dan materi ini saya cukupkan sampai di sini. Kita akhiri bersama-sama dengan mengucapkan Paramasanti. Om Santi 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 Om Sahi. Sekian dan terima kasih. Salam sehat untuk kita semua.